Audiobook motivasi bahasa Indonesia. Judul buku, Advanced Selling Strategies. Penulis, Brian Tracy. Penerbit, Alex Media Komputindo. Narator, Elis Sutrisna. Dampak peningkatan terus-menerus pada area-area vital. Kembali ke fungsi vital pada tubuh. Katakanlah Anda pergi ke dokter, dan dokter menemukan banyak fungsi vital Anda yang tidak bekerja dengan baik karena kelebihan berat badan, tekanan darah tinggi, kadar kolesterol tinggi, dan napas yang tidak lancar karena merokok. Jadi, dokter Anda menginstruksikan Anda untuk mulai berolahraga dengan berjalan kaki sejauh 1 atau 2 mil setiap hari. Ia merasa bahwa berjalan kaki secara kontinu setidaknya akan meningkatkan fungsi jantung Anda, indikator kunci bagi kesehatan dan vitalitas Anda. Jadi Anda mulai berjalan 2 mil setiap hari. Jalan kaki yang rutin itu akan meningkatkan fungsi jantung Anda. Tetapi, apalagi yang terjadi? Kualitas otot Anda akan meningkat. Tekanan darah turun, tingkat pernafasan membaik, tingkat metabolisme lebih baik, dan Anda akan menjadi orang yang lebih tenang dan lebih rileks. Olahraga apapun yang meningkatkan fungsi vital Anda cenderung memberi pengaruh positif terhadap semua fungsi vital lainnya secara bersamaan. Tubuh Anda adalah sebuah sistem. Jadi, segala yang Anda lakukan akan mempengaruhi yang lainnya. Dengan cara yang sama, segala yang Anda lakukan untuk memperbaiki diri dalam area fungsi vital manapun cenderung juga akan meningkatkan kemampuan Anda di area fungsi vital lainnya. Setiap fungsi saling berhubungan dan saling terkoneksi dengan fungsi lainnya. Anda akan mengalami suatu efek berlipat ketika mulai terjadi peningkatan dalam salah satu area. Dan ukuran kesuksesan Anda adalah peningkatan penjualan Anda. Misalnya, katakanlah Anda memutuskan untuk meningkatkan keterampilan manajemen waktu dan membiarkan hal lainnya konstan untuk sementara waktu. Jika selama 12 bulan Anda menggunakan waktu 10% lebih efisien, dan walaupun Anda tidak melakukan apapun di area lainnya, penjualan Anda akan meningkat 10%. Ini terjadi karena adanya fakta bahwa jika Anda menghasilkan penjualan hari ini dengan cara penggunaan waktu yang sekarang dan meningkatkan produktivitas waktu sebesar 10%, penjualan Anda pasti meningkat dalam jumlah yang sama juga. Dan jika Anda menjadi 10% lebih baik di masing-masing dari 7 area fungsi vital, dampak berlipatnya yaitu faktor pengali akan menggandakan penjualan Anda seperti yang dapat dilihat pada diagram di bawah ini. Alih-alih menjadi kemajuan aritmatika, peningkatan tersebut justru menjadi peningkatan geometris. Setiap peningkatan mengalihkan setiap peningkatan dan berpengaruh pada area lainnya. Pada akhir bulan ke-12, secara keseluruhan, Anda akan menjadi 95% lebih baik, dan kehidupan Anda akan berubah. Apakah metode ini berhasil? Tentu saja. Tak terhitung tenaga penjual dari setiap jalan kehidupan di seluruh dunia yang telah menggunakan metode sederhana ini untuk mendorong peningkatan penjualannya. Untuk itu, diperlukan perencanaan, kegigihan, dan disiplin diri. Tetapi, semua itu akan berhasil jika Anda menerapkannya. Pada bab berikutnya, Anda akan mempelajari segala yang perlu Anda ketahui
demi tercapainya peningkatan di setiap area sebesar lebih dari 10% setiap tahun. Faktor-faktor kesuksesan kritis dalam penjualan. Seorang tukang adalah orang yang sangat terampil dalam setiap aspek pertukangan. Jika berpikir tentang ahli perkayuan, Anda teringat seseorang yang sangat mahir dengan berbagai peralatan yang mampu mengubah selembar kayu kasar menjadi furniture yang dipotong, dipasang, dan dipoles dengan baik. Ahli bedah yang baik memiliki keahlian tingkat tinggi dalam setiap aspek pembedahan, mulai dari sayatan awal sampai penjahitan luka, dan semua langkah yang ada di antaranya. Dengan cara yang sama, seorang tenaga penjual yang baik adalah orang yang sangat memahami setiap unsur dari proses penjualan dan yang telah mengembangkan suatu rencana yang tersusun untuk mencapai tingkat kompetensi yang tinggi di setiap aktivitas. Pendekatan fungsi vital bagi peningkatan pribadi dalam penjualan adalah fondasi bagi kepiawaian penjualan. Ini adalah perluasan alamiah dari proses penjualan dasar, yaitu membangun hubungan, mengidentifikasi masalah, dan memberikan solusi. Perluasan proses penjualan menjadi faktor-faktor kesuksesan kritis dalam penjualan adalah langkah logis berikutnya bagi Anda untuk dapat beranjak ke puncak bidang Anda. Setiap pekerjaan dan setiap aktivitas di dalamnya dapat dipilah-pilah ke dalam faktor-faktor kesuksesan kritis. Faktor kesuksesan kritis berbeda dengan aktivitas. Aktivitas adalah segala yang Anda lakukan sepanjang hari. Faktor-faktor kesuksesan kritis adalah segala yang Anda capai, yang dapat diukur dan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Tenaga penjual tidak menyukai penilaian objektif atas kinerjanya. Mereka tidak suka diukur dan dievaluasi. Mereka tidak menyukai angka akurat yang mengatakan dengan tepat bagaimana pekerjaan mereka. Mereka takut jika perbandingan yang spesifik membuat mereka tampak tertinggal atau jauh di bawah standar tertentu. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi Anda untuk tumbuh dan meningkat kecuali mengukur dengan seksama kinerja Anda di setiap aktivitas yang dapat didefinisikan. Seperti halnya seorang atlet juara yang mempelajari bagaimana setiap angka pada nilai akhir dihasilkan, bagaimana setiap inci jarak dilalui, dan bagaimana setiap aspek permainan dibuat. Anda juga harus menilai dengan ketat seberapa baik pekerjaan Anda di setiap area, karena hal ini mempengaruhi kinerja penjualan Anda. Faktor-faktor kesuksesan kritis adalah segala sesuatu yang Anda lakukan yang menentukan kesuksesan atau kegagalan Anda. Itulah sebabnya semua itu didefinisikan sebagai kritis. Jika melakukannya dengan baik, Anda akan sangat berhasil. Jika melakukannya dengan buruk, Anda hanya dilewati. Jika melakukan beberapa dengan baik dan beberapa dengan buruk, hasil keseluruhan Anda masih akan buruk. Faktor-faktor kesuksesan kritis ini adalah aktivitas tertentu yang hasil spesifiknya diharapkan. Jika Anda mencapai hasil yang diperlukan di setiap bidang, jumlah totalnya adalah kesuksesan di bidang Anda. Jika Anda gagal memperoleh hasil di bidang tertentu, satu kegagalan itu saja dapat menghentikan penjualan dan karir Anda. Setiap faktor kesuksesan kritis harus cocok dengan standar kinerja. Harus selalu ada angka yang cocok dengan itu. Harus selalu ada target yang dituju. Harus ada beberapa cara untuk mengukur kinerja Anda dari satu hari ke hari berikutnya.
dari satu bulan ke bulan berikutnya. Dan suatu standar kinerja harus benar-benar menjadi standar kinerja yang unggul. Anda mendengar pepatah kuno yang berkata, "Arahkan pada bintang, kalaupun meleset, Anda masih mengenai bulan." Untuk mencapai kebesaran, Anda harus bercita-cita untuk menjadi hebat, untuk mencapai keunggulan. Anda harus menentukan standar keunggulan dan berkomitmen untuk mencapainya. Dalam masing-masing 9 faktor kesuksesan kritis penjualan yang akan kami bahas, sasaran Anda haruslah untuk menjadi luar biasa. Segala yang kurang dari komitmen yang penuh kesadaran terhadap keunggulan di pihak Anda, tanpa disadari akan menjadi penerimaan hal-hal yang biasa saja. 9 faktor kesuksesan kritis dalam penjualan yang merupakan perluasan dari proses penjualan dasar dan merupakan pernyataan ulang tentang beberapa fungsi vital adalah pendekatan pelanggan, mendapatkan janji bertemu, menilai kualitas, identifikasi dan klarifikasi masalah, penyajian, menjawab keberatan, penutupan, penyelesaian dan pengiriman, penjualan ulang, serta rujukan. Masing-masing faktor kesuksesan kritis ini dapat dilaksanakan dengan sukses sebelum Anda melanjutkan ke tahap berikutnya. Dan semuanya harus dilaksanakan dengan sukses agar Anda dapat menjadi tenaga penjual terbaik. Inilah yang harus menjadi perhatian. Faktor kesuksesan kritis Anda yang paling lemah akan menentukan seberapa besar Anda dapat menggunakan semua keterampilan Anda yang lain. Keterampilan Anda yang paling lemah akan membatasi penghasilan penjualan Anda. Jika pada nilai 1-10, Anda memiliki nilai 10 untuk 8 dari 9 faktor kesuksesan kritis. Tetapi Anda hanya mendapat nilai 3 untuk yang faktor ke-9. Nilai 3 tersebut akan menentukan tingginya kinerja penjualan dan penghasilan Anda. Misalnya, jika Anda benar-benar ulung di setiap bagian proses penjualan, kecuali pendekatan pelanggan, berarti faktor kesuksesan kritis tersebut akan menentukan berapa banyak orang yang Anda temui dan berapa banyak penjualan yang Anda hasilkan. Jika Anda benar-benar sangat baik dalam segalanya, kecuali dalam menangani keberatan dan penutupan penjualan, kelemahan tersebut akan menentukan dengan tepat berapa banyak penjualan yang Anda hasilkan. Karena bidang keterampilan yang terlemah menentukan batas semua hal yang Anda capai. Anda tidak boleh menjadi rata-rata dalam segala hal yang Anda lakukan. Anda tidak memiliki pilihan selain menerapkan standar yang tinggi untuk kinerja Anda di setiap aspek aktivitas penjualan. Dalam seminar saya, orang sering datang dan mengajukan keberatan terhadap keharusan untuk menjadi unggul di setiap area ini. Acap kali, saya mendengar orang berkata, "Adakah cara lain yang membuat saya sukses dalam penjualan tanpa harus melakukan pendekatan pelanggan? Saya sangat tidak menyukai aktivitas tersebut." Selalu ada bagian dalam aktivitas penjualan yang tidak terlalu Anda sukai dibandingkan bagian lainnya. Hal ini hampir tidak dapat dihindari karena Anda tidak terlalu bagus dalam bidang tersebut. Ketika merasa tidak cukup kompeten dalam melakukan sesuatu, Anda merasa tidak nyaman di bidang tersebut. Akibatnya, Anda cenderung berusaha untuk menghindari aktivitas tersebut. Banyak tenaga penjual kehilangan pekerjaan karena ketidakmampuan untuk berdamai dengan kenyataan bahwa menjadi orang berkinerja puncak tidaklah mudah. Menjadi yang terbaik di bidang Anda mengharuskan Anda keluar dari zona nyaman menuju tempat di mana Anda merasa semakin tidak nyaman. Hal ini mengharuskan Anda mendorong diri sendiri menuju pencapaian yang lebih tinggi dengan mempelajari berbagai keterampilan baru dan kemudian mempraktekannya sampai Anda merasa nyaman pada tingkat kinerja baru yang lebih tinggi ini. Ketika saya mulai mempelajari penjualan beberapa tahun yang lalu,
saya akan mempelajari suatu gagasan dari tenaga penjual lain, atau membaca buku, mendengarkan kaset, atau menghadiri suatu pelatihan, dan bertekad untuk menggunakan gagasan tersebut. Namun saya segera menemukan bahwa gagasan baru tersebut tidak berhasil. Saya akan keluar dan mengunjungi calon pelanggan, dan ketika mencoba suatu pendekatan baru, hampir dipastikan hal itu gagal mendapatkan reaksi yang diharapkan. Akibatnya, saya tidak mencoba gagasan baru itu lagi dan kembali ke zona nyaman dengan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Titik balik terjadi ketika saya menyadari bahwa saya harus mempraktikkan suatu metode atau teknik baru setidaknya 10 kali dengan calon pelanggan sebelum dapat mengevaluasi keampuhannya. Sebelum itu, saya akan merasa tidak nyaman dan tidak cukup dengan metode baru tersebut. Oleh karena itu, penerapan metode saya tidak dapat menjadi ukuran yang akurat apakah metode ini baik atau tidak. Sejak itu, saya menyadari bahwa seperti kata pepatah, jika melakukan sesuatu dengan baik itu berharga. Berarti melakukan sesuatu dengan buruk pun awalnya adalah baik. Kebanyakan orang berfungsi pada tingkat kinerja yang rendah karena mereka tidak dapat menahan perasaan takut dan tidak mampu yang dialaminya ketika mencoba sesuatu untuk pertama kali. Berilah kesempatan kepada diri Anda. Jika Anda mempelajari sesuatu yang masuk akal dan Anda rasa akan membantu dalam aktivitas penjualan, doronglah diri Anda untuk mempraktikkannya beberapa kali sebelum memberikan penilaian apakah hal itu baik atau tidak. Anda dapat menjadi baik hampir dalam segala hal jika mempraktikkannya cukup lama. Itu terserah Anda. Salah satu teknik yang paling berguna dalam meningkatkan faktor kesuksesan kritis adalah konsep tolok ukur atau benchmarking. Ini adalah proses sistematis yang mengukur kinerja Anda dibandingkan beberapa kinerja lain yang superior bagi Anda, dan kemudian berjuang keras agar kinerja Anda naik ke titik tersebut. Banyak perusahaan terbaik dunia dengan agresif menggunakan tolok ukur untuk memperbaiki standar-standar mereka di setiap bagian bisnis mereka. Kunci bagi tolok ukur dalam penjualan adalah Anda mengambil masing-masing dari 9 faktor kesuksesan kritis dan menetapkan suatu standar kinerja yang unggul. Standar ini dapat berasal dari kinerja orang terbaik dalam organisasi Anda di bidang tertentu. Ini juga dapat merupakan standar yang Anda ciptakan, yang mewakili gagasan Anda tentang kinerja yang sempurna. Dalam kedua kasus tersebut, Anda menetapkan standar yang menjadi ukuran spesifik sebagai perbandingan bagi kinerja Anda setiap hari, setiap minggu, dan setiap bulan. Mulailah latihan tolok ukur ini dengan memberi diri Anda nilai 1 sampai 10 untuk setiap bidang kinerja Anda. Ini menjadi titik awal Anda. Kemudian, tetapkan dengan jelas bagaimana Anda bekerja untuk mencapai nilai 10 di bidang tersebut. Setiap hari, Anda memikirkan, merencanakan, dan mengatur aktivitas Anda untuk meningkatkan kinerja berdasarkan standar tersebut. Ingat, peningkatan kecil sekalipun dalam kinerja dapat menghasilkan suatu peningkatan hasil yang luar biasa. Belum lama ini, saya bekerja sebagai konsultan untuk sebuah organisasi distribusi yang besar. Setiap bulan November, perusahaan ini melaksanakan kontes penjualan.
Setiap orang yang mencapai tingkat penjualan tertentu di atas rata-rata bulanan mereka akan memenangi perjalanan ke Karibia selama seminggu pada musim dingin berikutnya. Setiap tahun, setelah 10 bulan penuh dengan kinerja penjualan yang tetap dan tidak spektakuler, seorang penjual akan menaikkan penjualannya secara dramatis di bulan November demi memenangi kontes ini. Setelah hal ini terjadi selama 3 tahun berturut-turut, kami duduk dan menganalisis peningkatan aktivitas penjualan untuk bulan November. Apa yang kami temukan sungguh mengejutkan. Tenaga penjual ini rata-rata mengunjungi 8 calon pelanggan yang memenuhi syarat dalam seminggu, dan rata-rata menghasilkan 3 penjualan seminggu sepanjang tahun. Selama bulan November, ia mengunjungi 10 calon pelanggan yang memenuhi syarat dalam seminggu dan menghasilkan rata-rata 4 penjualan seminggu. Segera setelah kontes penjualan selesai, ia kembali ke zona nyamannya, dan selama 11 bulan berikutnya, ia mengunjungi rata-rata 8 calon pelanggan dengan rata-rata 3 penjualan per minggu. Kami bertanya kepadanya, mengapa ia tidak mempertahankan tingkat penjualan bulan November selama setahun? Ia mengatakan bahwa ia merasa tidak mampu bertahan pada tingkat usaha tersebut. Kemudian, kami melihat catatannya dan mendapatinya bahwa ia bekerja tidak sampai 1 jam lebih lama setiap hari selama bulan November untuk mencapai peningkatan penjualan sebesar 25%. Sesuatu yang benar-benar menarik perhatiannya adalah ketika kami memperlihatkan kepadanya bahwa karena ia bekerja berdasarkan komisi, tambahan 25% hasil penjualan yang ia peroleh pada bulan November jika dipertahankan sepanjang tahun selama lebih dari 40 tahun karir penjualannya akan membuatnya mendapatkan 10 tahun penghasilan ekstra. Atau coba kita balik. Jika ia meningkatkan penjualannya sebesar 25% dan mempertahankannya tetap konstan, dalam 30 tahun ia akan menghasilkan jumlah uang yang sama dengan yang dapat diperolehnya selama 40 tahun bekerja. Ia dapat pensiun pada usia 55 tahun, bukan 65. Beberapa menit ekstra setiap hari, 2 kunjungan dan 1 penjualan ekstra seminggu akan mengubahnya dari tenaga penjual berkinerja baik menjadi salah satu tenaga penjual teratas dalam organisasinya. Hal-hal kecil berarti banyak. Tolok ukur bagi kinerja yang unggul. Anda memulai proses perbaikan terus-menerus melalui penggunaan tolok ukur dengan membagi penjualan ke dalam 9 bagian atau faktor-faktor kritis, dan kemudian menetapkan standar yang Anda tuju di setiap bidang. Pendekatan pelanggan adalah bidang keterampilan pertama di awal jalur penjualan. Pengembangan bisnis baru yang terus-menerus adalah darah kehidupan bagi tenaga penjual dan organisasi. Baik perusahaan memberikan pimpinan atau Anda harus mengembangkannya sendiri, kemampuan untuk mendekati pelanggan secara efektif dan menjaga agar jalur penjualan Anda selalu dipenuhi calon pelanggan adalah faktor kesuksesan kritis yang menjadi tempat bergantung semua faktor lainnya. Mari kita definisikan pendekatan calon pelanggan sebagai kemampuan saya untuk mengembangkan jumlah dan kualitas calon pelanggan yang memadai untuk memastikan bahwa saya memenuhi atau melampaui sasaran penjualan pada waktunya dan dengan cara yang dapat diperhitungkan.
Beri diri Anda nilai dari 1 sampai 10 tentang seberapa baik Anda memenuhi definisi ini dalam aktivitas Anda sehari-hari. Jika Anda mendapati calon pelanggan terlalu sedikit atau jalur pendekatan pelanggan Anda mengering dan Anda merasa tidak yakin dari mana datangnya penjualan berikutnya, berikan nilai yang rendah bagi diri Anda. Jika Anda mendapati bahwa Anda memiliki tuntunan penjualan dan calon pelanggan yang baik lebih banyak daripada yang mungkin Anda tangani, berikan nilai yang lebih tinggi untuk diri Anda. Anda dapat meminta orang lain dalam perusahaan untuk memberikan nilai bagi Anda berdasarkan pengetahuan mereka tentang kebiasaan kerja dan hasil-hasil Anda. Setelah Anda mendapatkan nilai yang akurat, nilai itu menjadi titik awal bagi peningkatan. Mendapatkan janji bertemu adalah faktor kesuksesan kritis kedua dalam penjualan. Mendapatkan janji bertemu berbeda dengan pendekatan pelanggan, karena banyaknya tenaga penjual yang memiliki daftar orang atau perusahaan yang memenuhi syarat untuk membeli, tetapi tampaknya sulit ditembus untuk mendapatkan janji bertemu. Kemampuan Anda untuk mendapatkan lebih banyak janji bertemu dengan calon pelanggan yang lebih memenuhi syarat kunci yang menentukan kesuksesan atau kegagalan dalam profesi ini. Mendapatkan janji bertemu dapat didefinisikan sebagai saya memiliki sistem yang telah dikembangkan dengan baik, menggunakan telepon, surat, dan kunjungan langsung untuk mendapatkan sebanyak mungkin janji bertemu yang berkualitas yang diperlukan agar saya sibuk setiap saat. Kajilah aktivitas penjualan Anda saat ini menurut definisi tersebut dan berilah nilai bagi diri Anda dari 1 sampai 10. Gunakan nilai tersebut untuk menentukan apakah Anda perlu memperbaiki keterampilan di bidang ini. Di sini, seperti juga di setiap faktor kritis kesuksesan penjualan lainnya, sasaran Anda haruslah nilai 10. Itulah target yang Anda tuju. Menilai kualitas calon pelanggan adalah faktor kesuksesan kritis ketiga dalam penjualan. Ini adalah kemampuan untuk menentukan apakah orang yang Anda ajak bicara memiliki otoritas dan sarana untuk membuat keputusan pembelian jika ia cukup terkesan oleh presentasi Anda. Sungguh menakjubkan mengetahui berapa banyak tenaga penjual yang memutar roda mereka dan membuang waktu mereka untuk berbicara dengan orang-orang yang tidak dapat membeli, bahkan walaupun mereka menginginkannya, apapun alasannya. Saya ingat ketika bekerja dengan suatu organisasi penjualan yang menjual jasa dari rumah ke rumah. Ketika orang membukakan pintu, tenaga penjual langsung memberikan presentasi penjualan yang berlangsung 30-40 menit. Tetapi acap kali di akhir presentasi, orang yang diajak berbicara akan berkata, "Omong-omong, saya bukan pemilik rumah ini, saya hanya tamu." Kami mengajari tenaga penjual tersebut agar menggunakan pertanyaan sederhana yang dapat meningkatkan penjualan mereka sebanyak 30%. Ketika seseorang membukakan pintu, tenaga penjual tersenyum, memperkenalkan diri, dan bertanya, "Apakah Anda tinggal di sini?" Jika jawabannya ya, presentasi akan dilanjutkan persis seperti sebelumnya. Jika jawabannya tidak, tenaga penjual akan berjanji untuk kembali lain waktu. Perubahan sederhana dalam proses penilaian kualitas ini akan mengurangi jatuhnya semangat dalam diri tenaga penjual. Anda dapat menggunakan definisi ini untuk menilai kualitas. Saya dengan hati-hati menilai kualitas setiap calon pelanggan saya sebelum menentukan bahwa calon pelanggan memiliki kemampuan untuk membeli produk atau jasa jika ia cukup puas dengan presentasi saya. Dengan nilai sempurna 10, evaluasilah diri Anda.
dan berikan nilai berdasarkan pengalaman Anda saat ini dalam bidang hasil kunci. Faktor kesuksesan kritis keempat, identifikasi dan klarifikasi masalah. Dapat dinyatakan sebagai, saya mengajukan pertanyaan, mendengarkan dengan seksama, dan dengan akurat menentukan masalah atau kebutuhan calon pelanggan yang pasti, dan dapat diselesaikan atau dipenuhi oleh produk atau jasa saya dengan biaya yang efektif. Banyak tenaga penjual yang berhasil menembus 3 tahap pertama dan jatuh ketika harus bertatapan muka dengan calon pelanggan. Mereka terlalu banyak berbicara, kurang mendengarkan, dan tidak menangkap pesan yang dikirimkan pelanggan. Mereka membuat kesalahan yang tak dapat dimaafkan dengan memberi rekomendasi solusi untuk masalah yang tidak dimiliki calon pelanggan. Bagi seorang tenaga penjual, mungkin ada cara lain yang lebih cepat untuk mematikan calon pelanggan, tetapi tidak banyak. Penyajian adalah bidang hasil kunci atau faktor kesuksesan kritis yang kelima. Setelah semua disampaikan dan dikerjakan, penjualan biasanya terjadi dalam presentasi. Dalam presentasilah Anda dengan terampil mencocokkan apa yang dilakukan produk Anda untuk kebutuhan pelanggan, ibarat memasukkan tangan ke dalam sarung tangan yang pas. Keterampilan menyajikan inilah yang terutama, yang membuat tenaga penjual unggul. Beberapa perusahaan bahkan memiliki orang-orang yang melakukan fungsi penjualan lain dan menyimpan orang terbaiknya untuk datang pada momen yang tepat hanya untuk memberikan presentasi. Anda dapat mendefinisikan penyajian sebagai, saya menyajikan produk atau jasa saya dengan penuh keterampilan sehingga calon pelanggan benar-benar yakin bahwa produk atau jasa saya akan memenuhi kebutuhannya yang paling mendesak. Jika Anda telah melakukan segala hal lainnya dengan baik sampai titik ini dan telah mempersiapkan presentasi Anda dengan baik, sebagian besar calon pelanggan akan siap untuk membeli pada akhir presentasi. Berilah nilai 1 sampai 10 untuk diri Anda dalam hal seberapa baik definisi di atas menjelaskan kemampuan presentasi Anda. Menjawab keberatan adalah faktor kesuksesan kritis ke-6 dalam penjualan. Tidak ada penjualan tanpa adanya pertanyaan atau kekhawatiran. Walaupun seseorang benar-benar ingin membeli produk atau jasa Anda, ia masih merasa ragu dan tidak yakin pada aspek-aspek tertentu dalam penawaran Anda. Kemampuan Anda menurunkan rasa takutnya terhadap kesalahan, meyakinkannya bahwa hal itu aman untuk dilanjutkan dengan rekomendasi Anda, adalah bidang keterampilan kunci yang membuat penjualan menang atau kalah. Beberapa tahun lalu, sebuah agen asuransi memberikan presentasi penjualan polis bernilai jutaan dolar pada saya. Itu adalah asuransi yang jauh lebih mahal daripada yang pernah saya bayangkan akan saya miliki dalam hidup saya. Saya katakan kepadanya bahwa walaupun saya menghargai usahanya, namun saya sudah terlindung sepenuhnya oleh polis asuransi yang sudah saya miliki. Walaupun telah terdengar dan sudah mendengar jawabannya, ia bertanya, "Berapa nilai polis tersebut?" Saya menjawab, $200.000. Kemudian ia bertanya bagaimana rencana saya untuk kelanjutan polis tersebut sampai pada pencairannya. Haruskah sesuatu terjadi pada saya? Saya katakan bahwa uangnya akan menutup angsuran saya dan membayar semua tagihan. Kemudian, ia mengajukan pertanyaan kunci ini. Berapa lama Anda berniat untuk tetap mati? Pertanyaan ini mengejutkan dan menarik perhatian saya. Ketika saya memikirkan pertanyaan ini,
Ia tersenyum dan terus menjelaskan bahwa jumlah asuransi yang sekarang saya miliki akan benar-benar habis terpakai hanya dalam beberapa bulan, dan kemudian keluarga saya benar-benar tidak memiliki uang lagi. Ia berkata, dengan jumlah asuransi sebesar itu, Anda harus kembali bekerja dalam waktu 6 bulan. Pasti Anda tidak bermaksud tetap mati dalam waktu yang cukup lama. Tanpa dapat berkata apa-apa, cara yang membuat saya memahami situasi tersebut membuat saya melompat. Saya langsung membeli polis tersebut dan juga asuransi lainnya selama bertahun-tahun. Dan saya tidak pernah melupakan contoh tersebut. Ia berhasil menjual kepada saya karena mempraktikkan dan terampil menjawab salah satu keberatan utama yang dimiliki siapapun terkait dengan pembelian produk asuransi. Inilah definisi dari kompetensi menjawab keberatan. Saya mengantisipasi dan menjawab setiap pertanyaan atau kekhawatiran calon pelanggan sedemikian rupa sehingga calon pelanggan merasa puas dengan jawaban saya dan keberatan terhapus serta tidak pernah lagi disinggung. Seberapa baikkah Anda dalam bidang ini? Berilah nilai 1-10 untuk diri Anda. Ini adalah faktor kesuksesan kritis dalam penjualan profesional. Dan ini sangat penting sehingga saya akan mengkhususkan satu bab penuh untuk menangani berbagai jenis keberatan dan bagaimana mengatasinya dalam buku ini. Faktor kesuksesan kritis yang ketujuh dalam penjualan adalah penutupan. Penutupan adalah cara Anda mengatasi kecenderungan alamiah terhadap kebimbangan dan penundaan yang muncul di akhir percakapan penjualan dan dalam mengantisipasi semua pengeluaran uang apapun. Penutupan adalah cara Anda meminta komitmen untuk menindaklanjuti penawaran Anda. Anda dapat mendefinisikan penutupan sebagai saya kompeten dan nyaman dalam meminta pesanan. Saya sensitif dan peka terhadap waktu yang tepat untuk meminta komitmen untuk bertindak di pihak calon pelanggan. Saya menutup dengan mudah dan baik, serta bergerak maju secara alamiah untuk mengemas penjualan. Mendapatkan komitmen untuk bertindak di akhir presentasi penjualan profesional adalah prosedur dengan tekanan rendah, tanpa tekanan. Ini adalah cara Anda dan calon pelanggan sama-sama menyepakati bahwa produk atau jasa ini adalah suatu solusi yang ideal dengan semua pertimbangan untuk kebutuhan spesifik yang telah diidentifikasi dalam percakapan sebelumnya. Penutupan adalah konfirmasi bahwa Anda telah menjawab semua pertanyaan atau mengatasi semua keraguan yang mungkin ada dalam diri calon pelanggan yang dapat membuatnya ragu untuk terus melangkah. Baik tenaga penjual maupun calon pelanggan tidak menyukai bagian penutupan dari transaksi. Keduanya merasa tegang dan canggung karena kombinasi rasa takut gagal dan takut ditolak yang pernah mereka alami. Tugas seorang profesional penjualan adalah untuk menguasai bagian transaksi ini, sehingga berjalan rileks dan mudah bagi kedua belah pihak. Beri diri Anda nilai dari 1 sampai 10 berdasarkan seberapa mahir Anda di bidang penjualan ini. Faktor kesuksesan kritis ke-8 dalam penjualan adalah penyelesaian dan pengiriman. Disinilah Anda menangani semua detail, termasuk pertanyaan atau kekhawatiran terakhir yang mungkin muncul dari calon pelanggan sebelum penjualan ditutup. Ini adalah wilayah di mana Anda memastikan bahwa produk atau jasa Anda akan diantar tepat waktu dan dipasang dengan baik, sehingga pelanggan merasa nyaman dan senang dengan keputusan pembeliannya.
Banyak tenaga penjual yang melakukan kesalahan dengan berpikir bahwa ketika mereka telah menandatangani kontrak dan memegang cek di tangan, penjualan sudah selesai. Seorang tenaga penjual terbaik bagaimanapun menyadari bahwa sebuah penjualan dapat gagal pada menit terakhir jika tenaga penjual tidak melakukan usaha ekstra untuk meyakinkan pelanggan bahwa ia telah membuat keputusan pembelian yang benar. Banyak masalah dan bahkan tuntutan hukum yang dapat dihilangkan oleh tenaga penjual yang cerdik, yang tidak menjabat tangan pelanggan ketika mereka melewati garis finish. Anda dapat mendefinisikan penyelesaian dan pengiriman sebagai saya menindaklanjuti dan menyelesaikan setiap penjualan untuk memastikan produk atau jasa diantar untuk kepuasan penuh pelanggan, membuatnya gembira dan puas dengan keputusan pembeliannya. Berilah nilai 1-10 untuk diri Anda dan pikirkan bagaimana Anda dapat memperbaiki kinerja Anda di bidang ini. Bila kita melihat sebuah transaksi gagal pada menit terakhir karena tenaga penjual lupa bahwa ini belum selesai sampai benar-benar selesai, itu adalah suatu tragedi penjualan. Faktor kesuksesan kritis ke-9 adalah penjualan ulang dan rujukan. Penjualan ulang dan rujukan adalah bidang kinerja yang menjadi keunggulan para tenaga penjual papan atas. Penjualan ulang dan rujukan adalah bidang di mana Anda memelihara pelanggan dengan baik, sehingga mereka tidak hanya membeli lebih banyak produk atau jasa dari Anda, tetapi juga bersemangat untuk merekomendasikan Anda kepada teman-teman mereka. Rujukan bernilai 10-20 kali lipat dari kunjungan atau rintisan baru. Tenaga penjual papan atas sangat sensitif pada pentingnya memuaskan pelanggan, sehingga mereka membangun rantai emas rujukan dari mereka. Hal ini hanya terjadi jika pelanggan juga menjadi tenaga penjual Anda, sehingga Anda dapat bergerak memasuki peringkat orang berpendapatan tertinggi dalam profesi Anda. Tanpa pelanggan yang mau bekerja untuk Anda harus memulai dari awal, mendekati pelanggan setiap kali sebuah penjualan selesai. Berilah nilai 1-10 untuk diri Anda. Tanyakan kepada diri Anda, seberapa banyak bisnis saya yang berasal dari penjualan ulang dan rujukan, dan berapa banyak bisnis saya yang baru. Jika Anda menangani aspek penjualan ini dengan baik, akhirnya sebagian besar penjualan Anda akan berasal dari pelanggan yang merasa puas. Terima kasih sudah mendengarkan audiobook motivasi bahasa Indonesia dengan judul Advanced Selling Strategies dengan penulis Brian Tracy, penerbit Alex Media Komputindo, dan narator Elis Sutrisna. Penasaran dengan kelanjutan dari audiobook ini? Silakan subscribe dan bunyikan loncengnya agar ada notifikasi ketika lanjutannya diposting. Silakan like dan komen audiobook ini juga ya. Terima kasih. Sampai jumpa di bagian lain.